Nah, kalau misalnya kita bicara tentang strength training, benefitnya banyak banget. Apa aja tuh coach? Banyak, kita otot rangka kuat, terhindar dari disabilitas, kemudian makannya juga bisa lebih bebas. Iya. Banyak sekali, secara fisik juga akan membuat kita lebih percaya diri. Jadi dengan strength training sendiri, postur kita jadinya lebih kelihatan atletis ya. Dan kebanyakan orang yang membungkuk, kemudian miring kiri, miring ke kanan, Posturnya tulang punggungnya ya. Jadi posturnya itu akan menjadi baik karena yang menyangga postur itu adalah otot punggung, otot dada. Justru otot ya yang Ya. kunci dari segala. Kalau di sana bila latihan beban atau strength training itu belajar teknik nggak? Belajar teknik dong. Belajar teknik Iya, kan. Nah, pasti. awareness terhadap posturnya makin bagus. Iya sih. Jadi di saat lagi di depan laptop membungkuk gini, Iya. langsung Langsung pengen gini. benerin. Iya, bener. Karena Anda tahu posturnya itu kurang baik. Iya. Jadi awareness terhadap tubuhnya akan meningkat dan juga tubuhnya makin kuat. Halo Sobat Antara, berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti dalam podcast Antara Close Up. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ini erat kaitannya dengan aktivitas rutin saya, yaitu adalah workout ya, atau nge-gym gitu ya. Nah mungkin juga Sobat Antara di rumah yang relate dengan ini, wajib banget nih dengerin podcast kita hari ini. Karena apa? Karena kita akan membahas secara mendalam mengenai apa sebetulnya manfaat dari olahraga angkat beban dan latihan angkat beban yang seperti apa sih gitu ya, yang kira-kira nggak boleh di skip nih, tidak boleh terlewatkan saat kita berada di pusat kebugaran. Nah kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya saat ini, yaitu adalah Coach Jansen Ongko. Halo. Selamat datang Coach Jansen. Terima kasih atas undangannya. Apa kabarnya Coach? Sangat baik. Aduh, senang banget saya akhirnya bisa ngobrol ketemu langsung sama Coach Jansen. Sama-sama. Coach Jansen ini ya Sobat Antara pernah menjadi pelatih kebugaran ya Coach ya. Boleh cerita mungkin selama berapa lama Coach? Wah, kalau dibilang pernah sampai detik ini bahkan tadi pagi masih ngelatih klien. Wah, iya. Jadi pada dasarnya mungkin sudah 20 tahun lebih ya, 22 tahun menjadi fitness trainer. Kemudian sepanjang perjalanan karir akhirnya mendirikan Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Sekarang lebih banyak fokus di edukasinya. Oke, nah waktu itu menjadi pelatih kebugaran atau personal trainer itu di mana Coach? Apakah mungkin di luar negeri juga? Ya di luar negeri, kemudian setelah pulang ke Indonesia tetap menjadi fitness trainer, pernah mencoba kerja di pusat kebugaran juga, tapi lebih banyak menjadi freelance. Freelancer itu biasanya datang ke rumah-rumah. Ke tempat klien lah. Ya, jadi private coach gitu ya. Private. Nah itu bedanya gimana tuh Coach kalau misalnya kita ngajar di luar negeri sama ngajar di Indonesia? Apa sih sepak terjangnya seperti apa? Apa mungkin ada yang membedakan gitu? Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya. Baik di US, Australia, bahkan di Eropa sekalipun sama aja dengan ininya, sesi personal trainingnya tidak ada yang banyak berbeda. Mungkin yang berbeda adalah Standar-standarnya juga gitu? Update dari edukasinya ya. Kalau standar pun sama aja, di luar negeri juga badan yang melindungi atau yang mengatur fitness trainer juga contoh seperti Singapura, Malaysia juga belum ada. Di Indonesia. Makanya di 2014 itu saya mendirikan Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Pelatih kebugaran yang seperti apa sih Coach yang dihasilkan dari APKI ini? Standar-standarnya ini seperti apa nih Coach? Jadi sepanjang perjalanan APKI berdiri ya, berarti sudah hampir 11 tahun. Itu pelatih kebugaran itu kan sebenarnya di Indonesia termasuk tenaga keolahragaan, olahraga masyarakat. Di mana sebenarnya sudah ada standar nasional kompetensinya. Cuman karena lembaga yang dibentuk oleh Kemenpora sudah bubar, yang sebenarnya menjalankan mandat untuk memberikan sertifikasi bagi fitness trainer itu tidak ada. Jadi di APKI itu kita juga memfokuskan untuk bisa mengangkat atau membuat pelatihannya itu berdasarkan kompetensi tersebut. Kompetensinya gitu. Betul. Jadi pada dasarnya ada 3 skill yang perlu dikuasai oleh seorang pelatih kebugaran. Itu dari sisi knowledge, practical atau keterampilannya, dan juga attitude. Attitude ini yang seringkali ketinggalan nih. Attitude yang dimaksud nih seperti apa sih contohnya? Sopan, santun, senyum, sapa. Itu penting banget.
Tapi bukannya biasanya personal trainer itu punya kedekatan yang cukup personal nggak sih? Jadi bahkan mungkin bisa jadi support system dari membernya sendiri. Itu bisa jadi pisau bermata dua juga. Oh gitu. Dimana kalau sudah terlalu dekat itu masuk kiri keluar kanan dan juga bisa hilang boundaries profesionalismenya. Jadi di industrinya kita itu benar-benar mencoba untuk memperbaiki atau meningkatkan standar dari pelatih kebugaran itu sendiri. Karena di Indonesia sendiri ya ada beberapa yang melakukan pelatihan juga, cuman yang berbadan hukum, kemudian berdasar standar kompetensi itu baru di APKI kebetulan. Berarti tidak semua pelatih kebugaran atau personal trainer itu yang ada di Indonesia itu lulusan APKI semua, enggak? Betul, enggak. Oke. Ya jadi bisa dibilang ada yang otodidak, ada juga yang sudah belajar dari lembaga dari luar negeri, ada juga yang dalam negeri, ada juga yang dari APKI gitu loh. Kalau menurut saya pribadi sih apapun lembaganya itu merupakan a good start untuk memulai menjadi seorang pelatih kebugaran. Bahkan sekadar kalau kita bilang otodidak ya, dari pengalaman pribadi pun mau melatih orang saat ini ya itu ya sah-sah aja gitu. Karena memang belum ada regulasinya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas soal PT, ini kalau kita lihat ya, ternyata di Indonesia itu tren tempat gym itu kian menjamur nih, Coach. Sangat. Bahkan dari satu brand aja ya bisa ada di 100 lokasi gitu. Kebayangnya misalnya ada 10 atau lebih dari brand punya jumlah yang sama itu wah makin banyak kan berarti. Nah itu apakah memang masyarakat Indonesia ini concern gitu terhadap kebugaran itu sendiri atau misalnya mungkin mereka cuman FOMO atau ikut-ikutan aja gitu misalnya? That's a very good question. Pada dasarnya masih under the radar ya, selain gym itu adalah tempat pilates. Tempat pilates di Jakarta aja tuh udah 100 lebih. Yang kita list ya, yang kita data ya. Pilates reformer, pilates yang tanpa alat mat, juga. Itu termasuk di industri kebugaran. Belum lagi kita bicara yoga studio, belum lagi kita bilang yang fitness center yang seperti yang Anda sebut tadi. Banyak brand-brand lokal yang cabangnya 30, 50, 100 itu bermunculan tuh di Indonesia. Jadi dibilang FOMO sih sebenarnya enggak juga. Karena pasca pandemi, tren ini sebenarnya terjadi di seluruh dunia. Pasca pandemi itu ya? Pasca pandemi. Pasca pandemi itu dari yang mendaftar aja yang ingin menjadi pelatih kebugaran atau yang belajar di kita itu bisa naik sampai 300%. Wow, kalau jumlahnya di Indonesia berapa tuh sekarang? Apa tuh? Pelatih kebugaran? Pelatih kebugaran untuk total di Indonesia kita tidak punya datanya, tapi dari alumni kita aja udah ada 4.000 lebih. Udah 4.000-an lebih ya dari alumni APKI sendiri alumni ya? kita Kebayangnya ditambah sama yang lain-lain gitu kan? Bisa probably 10.000 lebih mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan perbandingan rasio dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya kecil sekali ya gitu. Artinya tren workout nih atau tren nge-gym ini sendiri berarti dari mana sih Coach? Apakah mungkin mereka yang berarti concern terhadap kebugaran sendiri atau misalnya ada hal lain misalnya karena begitu masifnya penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler misalnya yang menuntut mereka harus nge-gym atau gimana? Sebenarnya reality slap ya setelah pandemik itu ya, setelah post pandemic itu kan orang melihat bahwa kesehatan itu penting banget. Dimana yang banyak yang meninggal dunia di saat COVID atau pandemi itu adalah orang-orang yang punya comorbid atau punya masalah kesehatan sebelumnya. Betul. Jadi dari situ kan orang sudah mulai aware dengan kesehatan. Olahraga, pola makan, pola istirahat. Jadi awareness itu kan semakin meningkat terhadap kesehatan maupun kebugaran itu sendiri. Nah, itu membuat orang-orang jadi lebih kepo terhadap yang namanya workout, yang terhadap training atau strength training, any kind of training lah. Mau itu kita sebut Pound Fit kah, Strong Nation kah, entah itu Les Mills kah, yang brand-brand yang ada di industri kebugaran tuh jadinya meningkat semuanya tuh. Semua orang kepengen menjaga kesehatan maupun kebugarannya. Karena kenapa? Selain setelah post pandemic orang mulai sadar kesehatan, yang namanya biaya berobat itu kan makin meningkat. Bener sih, kesehatan tuh relate sama ekonomi sebenarnya. Sangat. Jangan sampai Anda kerja untuk sakit lah kasarnya, untuk membayar pengobatan. Sudah kerja bisa menghasilkan puluhan ratusan juta bahkan miliaran rupiah habis karena berobat. Nah itulah almarhum ayah saya. Oh iya, aku pernah denger nih ceritanya Coach ini sampai akhirnya itu menjadi backstory ya. Coach sekarang jadi edukator gitu kan. Dan kalau kita lihat juga ternyata tren workout ini juga selain misalnya mungkin tadi ya yang pay attention sama kesehatan fisiknya gitu. Apa mungkin juga nggak sih untuk kesehatan mental Coach? Sangat.
Jadi yang perlu diketahui oleh pemirsa sendiri, para pendengar ya, bahwa sebenarnya kalau kita berolahraga itu tidak hanya untuk bakar kalori aja. Jadi kalau orang berpikir kalau mau kurus olahraga, kalau udah kurus nggak usah olahraga gitu kan ya. Padahal yang namanya olahraga itu tidak hanya menyehatkan secara fisik, Betul. tetapi juga secara mental. Betul sih. Nah, ada satu penelitian namanya The Corporate Athlete Framework, di mana ada bentuk piramid ya. Di paling bawah itu adalah kapasitas fisik. Kemudian di atasnya emosional dan juga ada mental. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya Anda fit, maka memiliki emotional dan mental health yang lebih baik. Nah, secara tidak langsung orang-orang yang rutin berolahraga itu akan lebih less moody, tidak akan sering negative thinking gitu loh. Pikirannya juga jadi tenang, terbuka gitu ya. Karena orang-orang yang badannya tidak fit itu ujung-ujungnya sebel atau malah cranky. Jadi bawaannya tuh nggak nyaman gitu loh. Betul. Bangun pagi udah sakit badannya. Jadi kalau mau kerja tuh udah Banyak ngeluh-ngeluh deh. banyak ngeluh-ngeluh. Jadi instead of menjadi produktif justru membuat mereka menjadi malas untuk melakukan apapun karena badannya nggak enak gitu. Betul. Dan ketika kita berolahraga juga mungkin ada hormon-hormon gitu ya coach yang dihasilkan. Ada Misal endorfin, ya. Jadi banyak hormon-hormon yang membuat orang menjadi lebih lega, lebih percaya diri. Karena bagaimanapun juga ada hubungan antara fisik kita dengan mental kita. Makanya ada istilah mensana in corpore sano. Iya. Ya, kalau tubuhnya kuat, jiwanya juga sehat. Kan? Iya. Dan ini coach, kalau misalnya kita lihat juga ternyata dari workoutnya ini sendiri kan ada isu soal overtraining nih coach. Itu boleh cerita nggak sih apa sih yang dimaksud overtraining? Overtraining itu sebenarnya cukup kompleks ya, Mbak Nabila. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengira dia overtraining, padahal under recover. Kalau kita bicara overtraining itu tergantung dari seberapa intens latihan Anda, seberapa sering Anda latihan. Tapi case di lapangan yang sering kali dijumpai adalah kurang tidur. Tetap harus rest gitu ya. The best recovery itu bukan massage, bukan spa, bukan masuk ke ice bath atau apa, tapi sebenarnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu jadi, berarti mungkin boleh cerita harus berapa lama sih kita dengan tidur yang cukup dan rutin teratur jamnya ya, itu sudah the best recovery, pemulihan terbaik untuk nggak cuma untuk olahraga, untuk menjalani keseharian. Nah masalahnya adalah kebanyakan orang sebelum tidur itu biasanya nonton dulu atau mungkin ya main game dulu sampai jam 2 jam 3 baru tidur. Itu mah bikin masalah sendiri ya ibaratnya gitu kan. Kita tidak ngomongin tentang recovery untuk pemulihan olahraga lah ya. Iya. Tetapi untuk daily life aja dulu. Iya. Karena bagaimana kita bisa mengatur produktif, jadwal itu juga ya. Bagaimana kita bisa mau olahraga kalau tidurnya berantakan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih belum memprioritaskan olahraga, bisa mulai dari membenarkan jam tidurnya dulu. Jam tidurnya dulu gitu Tidurnya luar biasa penting. Kita ngomong pola makan, gini, orang tidur bawaannya kepengen ngemil atau pengen makan nggak? Ya. Kebanyakan orang kurang istirahat, cranky, kemudian capek badannya, carinya makanan. Iya. Jadi kalau mau memulai pola hidup sehat, sebenarnya benerin pola tidurnya dulu. Itu. Untuk dewasa deh, pola tidur seperti apa nih? Berapa jam misalnya gitu, coach? Boleh aja. Ya, kalau kita misalnya belum bisa rutin ya olahraga kita mulai dengan tidur dulu. Nah kalau untuk tidur sendiri disarankan sebelum jam 12 malam. Jadi jam 10, jam 11 itu udah tidur. 6 sampai 8 jam. Yang penting tuh adalah sebenarnya adalah jam tidur yang teratur. Jam tidur yang berarti harus sama tuh dari hari bukan besokannya gitu ya. Bukan durasinya aja. Misalnya durasi 8 jam nih. Tapi tidurnya jam 3 subuh, 8 jam kemudian baru bangun gitu. Itu clear kan ya? Iya, beda-beda sih itu beda. Ya, jadi sebelum jam 12 misalnya Anda tidur jam 10 atau jam 11, bangunnya ya kira-kira jam 6, jam 7. Misalnya kalau mau sholat pun ya bangun dulu lah di subuhnya. Itu juga bisa, nanti mau tidur lagi juga boleh. Pun kalau misalnya nggak mau tidur lagi juga nggak apa-apa. Tidurnya lebih cepat. Lebih awal gitu ya, karena butuh recovery badan kita gitu kan. Dan nanti kalau misalnya overtraining, akhirnya akan seperti apa nih dampak di badan kita? Nah, yang perlu diketahui sama teman-teman juga adalah dengan berolahraga itu bikin nyenyak juga tidurnya. Jadi karena, semuanya akhirnya berhubungan nih. Iya. Setelah olahraga badannya jadi capek tapi pengen istirahat, jadinya tidurnya nyenyak. Iya. Kadang-kadang karena badannya kurang bergerak, di saat tidur pikirannya kemana-mana.
Bener sih. Jadi tuh kelihatan kan hubungannya, belum kita masukin satu puzzle lagi itu pola makan. Jadi kalau kita bicara tentang stress management, ini berkutat dari 3 ini. Apakah Anda mau mulai dari benerin tidurnya dulu, atau dengan olahraga Anda jadi nyenyak tidurnya, dan juga biasanya kalau sudah melakukan tidur dengan baik, olahraga teratur, ujung-ujungnya kepengen menjaga pola makan. Bener sih. Saya udah Iya, kelihatan nih, udah capek-capek badannya udah effort mulai ya atletis. gitu kan olahraga, tapi makannya nggak dijaga ya kan. Karena pelariannya, kalau misalnya Anda nggak kenal olahraga, maka pelariannya itu makanan. Iya, bener sih itu aku rasain juga secara pribadi. Iya, iya. Nah, untuk orang-orang yang belum kenal betapa nikmatnya lah yang namanya olahraga itu, ujung-ujungnya adalah cari pelariannya kemana? Makanan, makanan, dan makanan. Kenapa? Karena paling mudah dan paling gampang lah dijangkau. Tinggal beli atau banyak banget kan pilihannya. Bahkan kalau beli satu, dapat satu dengan harga yang lebih murah. Sayang kalau cuma beli satu paket, ini potongannya 50%, jadi tendensi untuk makan tuh lebih besar gitu loh. Iya. Banyak godaannya sih emang. Dan kalau kita bicara kan nggak harus makan untuk kasarnya menurunkan stres. Traveling membutuhkan waktu, persiapan, dan belum tentu bisa. Kemudian juga hobi, siapa tahu tidak bisa dijalankan karena keterbatasan waktu atau budget. Jadi ujung-ujungnya apa? Makan yang paling simple, yang paling mudah dijangkau gitu. Jadi kalau kita bicara strength training itu banyak banget benefitnya. Tetapi kesalahan di masyarakat adalah seringkali membandingkan antara jangan kebanyakan kardio, strength training dong. Padahal seharusnya jangan dibandingin tapi dikomplementing atau disinergikan lah kasarnya. Oke, disinergikan itu apakah misalnya dalam satu hari kita bisa melakukan angkat beban setelah itu kardio atau Jadi gini, gimana? kalau ada orang suka bersepeda, suka lari, suka pedal, strength training itu justru complementing atau pendamping supaya mereka lebih bagus lagi larinya. Iya bener sih, setuju. Lebih cepat lagi larinya, iya. lebih kuat lagi servisnya. Jadi strength training itu sebenarnya bisa menjadi fondasi untuk olahraga-olahraga itu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lari, kenalan sama strength training jangan terpaksa. Tapi pola berpikirnya adalah dengan strength training. Nah, secara tidak langsung orang-orang yang rutin berolahraga itu akan lebih less moody, tidak akan sering negative thinking. Comfort food. Jadi kalau kita bicara comfort food sendiri itu boleh nggak? Boleh saja. Tapi gini, saya selalu bercanda sama teman-teman alumni ya. Untuk orang-orang yang kasarnya itu tidak berolahraga, maka dia pantangannya banyak. Kalau nggak berolahraga. Kalau nggak berolahraga pantangannya banyak tuh ya. Justru karena Anda olahraga pantangannya jadi nggak banyak. Karena ya tubuh secara tidak langsung dia sudah recovery sendiri begitu ya. Jadi, karena olahraga itu sendiri. Karena Anda olahraga maka pembakaran kalorinya lebih besar. Ah iya betul. Ototnya lebih kuat. Kemudian metabolisme meningkat. Sehingga makannya akan lebih tidak terlalu strict. Oke, dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga begitu ya. Makanya saya bicaranya adalah kalau misalnya ditanya, "Kos jaga makan gak sih?" Ya nanti saya jagain makanan kamu sebenarnya gitu. Iya. Bukan jaga makan tapi ngejagain makan biar nggak diambil sama orang sebenarnya. Jadi Anda hanya menjaga makan kalau kurang aktif. Kalau kurang aktivitas fisiknya gitu ya. Untuk orang-orang yang aktif itu akan cenderung lebih bebas pilihan makanannya karena badannya fit. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak berolahraga dan jatuh sakit, dia pantang ini, pantang itu karena penyakit. Nah, ini ada istilah reaktif dan proaktif jadinya. Orang-orang mulai olahraga, kalau misalnya karena jatuh sakit, dikasih tahu dokternya atau sudah ngerasa sesak baju maupun celananya, itu namanya reaktif. Jadi olahraga yang disebabkan karena sebab reaktif. Baru bereaksi kalau sudah ada masalah. Oke. Sedangkan orang-orang yang proaktif, yang literasi fisiknya lebih baik, mungkin karena terekspos dengan informasi yang lebih update, dikelilingi oleh orang-orang yang memang bugar, itu jadinya proaktif. Nggak perlu nunggu sakit dulu,
nggak perlu punya masalah Iya. kesehatan Dia dulu, udah prevent sendiri. prevent sendiri. Nah, dua-duanya bagus kok sebenarnya. Yang penting mulai olahraga. Iya, mulai dulu Ya. sih udah yang paling. Apapun, misalnya mau strength training, sepeda, Iya. pedal, tenis, badminton, jalan kaki, lari, semuanya bagus. Olahraga yang terbaik itu adalah olahraga yang dilakukan. Yang penting dimulai dulu ya. Tapi berarti ada bedanya nggak di ini coach untuk manfaat dari olahraga strength training atau mungkin angkat beban gitu ya dengan olahraga rekreasional gitu kayak lari, mungkin kemarin sempat ramai sepeda atau sekarang tenis atau misalnya kelas-kelas gitu di tempat gym biasanya kayak ada body jam Ya. atau dance terus ya. yoga, pilates itu gimana sih coach? Intinya kalau secara kategori kan olahraga itu bisa dikategorikan dengan dua kategori. Satu strength training yang melatih otot rangka dan satunya adalah cardio training yang melatih kardiovaskular kita, paru dan jantung. Secara kategorisasi bisa begitu. Tapi di lapangan itu kombinasi antar keduanya atau condong ke salah satu sisinya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang strength training, benefitnya banyak banget. Apa aja tuh coach? Banyak, kita otot rangka kuat, terhindar dari disabilitas, kemudian makannya juga bisa lebih bebas. Iya. Banyak sekali, secara fisik juga akan membuat kita lebih percaya diri. Jadi dengan strength training sendiri, postur kita jadinya lebih kelihatan atletis ya. Dan kebanyakan orang yang membungkuk, kemudian miring kiri, miring ke kanan, Posturnya tulang punggungnya ya. Jadi posturnya itu akan menjadi baik karena yang menyangga postur itu adalah otot punggung, otot dada. Justru otot ya yang Ya. kunci dari segala. Kalau di sana bila latihan beban atau strength training itu belajar teknik nggak? Belajar teknik dong. Belajar teknik Iya, kan. Nah, pasti. awareness terhadap posturnya makin bagus. Iya sih. Jadi di saat lagi di depan laptop membungkuk gini, Iya. langsung Langsung pengen gini. benerin. Iya, bener. Karena Anda tahu posturnya itu kurang baik. Iya. Jadi awareness terhadap tubuhnya akan meningkat dan juga tubuhnya makin kuat. Jadi kalau kita bicara strength training itu banyak banget benefitnya. Tetapi kesalahan di masyarakat adalah seringkali membandingkan antara jangan kebanyakan kardio, strength training dong. Padahal seharusnya jangan dibandingin tapi dikomplementing atau disinergikan lah kasarnya. Oke, disinergikan itu apakah misalnya dalam satu hari kita bisa melakukan angkat beban setelah itu kardio atau Jadi gini, gimana? kalau ada orang suka bersepeda, suka lari, suka pedal, strength training itu justru complementing atau pendamping supaya mereka lebih bagus lagi larinya. Iya benar sih, setuju. Lebih cepat lagi Iya, larinya, iya. lebih kuat lagi servisnya. Jadi strength training itu sebenarnya bisa menjadi fondasi untuk olahraga-olahraga itu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lari, kenalan sama strength training jangan terpaksa. Tapi pola berpikirnya adalah dengan strength training saya bisa Larinya lari jadi lebih bagus, lebih jauh, jauh gitu kan. Iya benar. terhindar dari cedera. Nah, complementing each others. Nah, begitu pula dengan teman-teman yang kasarnya strength training atau yang benar-benar jatuh cinta banget sama latihan kekuatan deh. Jangan lupain kardio juga. Karena Kardio ini banyak banget manfaatnya. Jadi, apa aja tuh coach? wah, untuk kardiovaskular itu kan kesannya cuma nafasnya lebih plong. Padahal dengan kardio itu bisa meningkatkan, memudahkan tubuh kita mengolah lemak menjadi energi. Oh iya, kunci emang Jadi gini. untuk lemak luruh itu dari pernafasan ya sebenarnya. Tuh, karena ada oksigen yang didistribusikan ke seluruh tubuh dan itu juga bahan baku dari kita ada yang namanya sel mitokondria yang mengolah energi. Oke. Jadi gini, kebanyakan orang kasarnya dalam tanda kutip terlalu melihat bahwa wah pokoknya otot itu merupakan yang amazing, yang magic banget dah, yang bisa membuat Anda bisa makan lebih banyak. Tetapi ingat otot itu akan lebih mudah membakar atau menggunakan glukosa sebagai energi. Iya. Sedangkan yang mengkonversi lemak sebagai energi itu justru mitokondria yang terkandung di saat kita berlatih cardio training. Nah itu selnya tuh akan makin banyak kalau orang yang rutin cardio training. Beda dengan orang yang strength training. Selnya tuh ada dua jaringan ya, putih dan merah. Saya pernah dengar ini. Nah mitokondria itu banyak di merah. Dengan makin banyaknya mitokondria dari cardio training itu akan memudahkan orang-orang obesitas itu menurunkan lemak tubuhnya. Iya, So, iya, setuju. Untuk teman-teman yang kasarnya lagi bulking atau misalnya kebablasan lah makannya yang strength training ini tapi kok agak cabi loh. Ah iya, itu gimana ya Sebenarnya coach? untuk memaintain body weight atau body fatnya yang lebih ideal adalah dengan menambahkan kardio.
Nambahin kardio, mungkin kita katakan dari satu latihan angkat beban 1 jam, kardionya berapa lama nih Coach? Anda bisa gunakan rasio 70-30, 80-20, 60-40, itu preferensi. Oke. Ada orang yang memang suka lari, enjoy lari, ya udah porsinya bisa lebih besar. Pada dasarnya kan dari awal saya sudah bilang semua jenis olahraga itu ada benefitnya, asal dilakukan secara konsisten. Iya. Di lapangan tinggal teman-teman yang pilih mau lebih dominan ke strength training atau ke cardio training. Jadi saya nggak akan bilang yang harusnya lebih banyak strength training, nggak juga. Ada orang yang 70% cardio, 30% Strength strength training untuk mengkomplementer. Oke. Jadi tergantung Anda yang para pendengar ya, bahwa apabila Anda memang suka lari, ya jadikan strength training complementingnya. Kalau Anda memang suka strength training, jadikan cardio sebagai complementing. Tapi ketika di-combine di hari itu nggak ada masalah Boleh. ya. Bahkan misalnya saya 1 jam latihan angkat beban misalnya. Sangat boleh. Setelah itu ikut kelas 3 kelas sampai 3 jam Jangan itu. juga. Jangan juga. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya terlalu jor-joran lah dalam satu hari, itu justru craving. Craving jadi cepat lapar, terus Bukan cepat pengen lapar aja, porsinya juga nggak jadi makin lihat-lihat. banyak. Oh iya sih, Jadi jadinya sebenarnya nggak ketakar ya kalau kita makan sesuatu. karena mindset kita adalah saya udah olahraga keras, artinya saya bisa makan bebas gitu. Bebas, ternyata nggak begitu aturannya. begitu. Karena kalau gitu nanti ya tubuh yang goals kita jadi nggak dapet, ya kan Coach? Jadi harus mikirin jangka panjang gitu. Jadi bukan berarti kita kasarnya itu kalau all you can eat lah ya. Kita makan sebanyak-banyak habis itu nyesel kan. Nah sama juga dengan olahraga. Kita olahraga sekeras-kerasnya akhirnya nyesel juga gitu. Semuanya in moderation. Oke. Nah untuk mengetahui in moderation ini memang butuh trial error. Pun kalau misalnya banyak kerjaan nggak punya waktu untuk trial error kan bisa hire fitness trainer untuk ngebantu nyusunin program latihan, mencari tahu kok kayaknya progresnya lambat gitu. Atau ya memberikan alternatif olahraga yang lebih menyenangkan. Nah itu dia. Kalaupun misalnya teman-teman nggak suka banget yang namanya cardio training, kan di strength training itu ada yang namanya circuit training. Iya, functional training gitu ya. Functional training, circuit training itu kan sebenarnya semi cardio. Gitu. Jadi bisa dapat dua-duanya gitu. Strength dapat, kardionya juga capeknya dapat ya. Nggak akan bisa badannya seperti fitness model atau bodybuilder. Itu benar-benar fokus ke strength training gitu. Oke. Nah, bicara soal strength training tadi Coach, ini intensitas seperti apa sih yang mungkin yang tepat untuk dilakukan? Apalagi misalnya sekarang kan kebanyakan mau dari berbagai generasi ini udah mulai, ini kesehatan mental penting untuk dijaga. Terus ada masalah anxiety atau kecemasan. Ini gimana sih Coach? Jadi pada dasarnya untuk menentukan intensitas itu berat atau tidak, saya selalu menyarankan untuk memastikan tekniknya udah bagus dulu. Karena kalau misalnya secara teknik, kalau kita bicara strength training ya, tekniknya belum baik, intensitas itu bukan prioritas. Intensitas itu artinya effort atau upaya yang dikeluarkan saat olahraga. Jadi biasanya intensitas sejalan dengan beban yang diangkat. Kalau beban yang makin berat, kan kasarnya tuh bisa dibilang intensitasnya makin tinggi. Benar, effortnya makin besar. Tapi beban yang ringan pun kalau diangkat dengan upaya yang penuh, misalnya kita jump squat, kita loncat, ya itu juga effortnya besar. Jadi nggak selalu ditentukan dengan berat. Nah, bagaimana menentukan intensitas? Sebenarnya ada istilahnya RPE. Jadi di RPE itu dia skalanya 1 sampai 10. Jadi skala sampai 10. Kalau misalnya dalam 10 repetisi Anda masih bisa bahkan lebih 15 sampai 20 itu artinya RPE-nya masih di 5 atau bahkan lebih rendah lagi. Maka carilah yang Anda cuma bisa angkat 10 repetisi. Nah, 3 repetisi terakhir itu udah kasarnya itu sudah mulai geter-geter, sudah mulai kesulitan. Nah, itu RPE-nya di 7 dan 8. Tapi bicara RPE atau mungkin tadi ya. Rating of perceived exertion. Rating of perceived exertion. Jadi kasar itu upaya yang dikeluarkan saat berolahraga dalam bahasa Indonesianya. RPE. Upaya yang dikeluarkan saat berolahraga. Yang dipersepsikan ya. Berarti kita nggak bisa latihan sendiri dong, karena kan mungkin kita ini nggak sih Coach perlu bantuan PT atau gimana? Ibaratnya tuh kayak orang belajar naik mobil. Daripada nabrak-nabrak atau rusak mesinnya, mending dipandu sama yang udah pernah atau yang sudah ngerti. Supaya nggak banyak errornya. Daripada sudah penyok-penyok mobilnya baru Anda bisa naik mobil kasarnya. Ibaratnya sama dengan kursus mobil.
Kalau di awal Anda sudah diajarin nyetir yang baik, maka ya penyok-penyoknya berkurang lah. Meminimalisasi penyok-penyok Cedera, tadi. Iya. minimalisir hal-hal negatif yang terjadi karena kasarnya keteledoran atau ketidaktahuan Anda dalam melakukan latihannya. Jadi buat saya sih, buat teman-teman yang mungkin ada daya beli atau ada temennya yang udah pengalaman, mending belajar sama mereka. Jangan malu. Kalau ada uang lebih, ada dana lebih, hire PT. Bukan berarti harus seumur hidup ya. Betul. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya dari kalangan middle income kayak saya gitu yang aduh mau pakai PT ragu-ragu nih karena di beberapa tempat gym nggak murah ya coach ya, tidak bisa dijangkau yang nggak murah dan bisa beli kucing dalam karung nggak Sari. Taunya udah bayar mahal dapatnya kucing. Yang justru kita lebih jago sendiri. Atau misalnya mungkin kita bisa latihan sendiri hanya dengan berbekal video tutorial atau instruction di mesin. Itu gimana sih coach? Jadi banyak juga alumni kita yang belajar di kita tuh karena memang dia mau buat latihan dirinya sendiri. Itu satu. Oh gitu. Kedua, sebenarnya dengan terbuka informasi saat ini, akses informasi yang luar biasa adalah tinggal Anda memfilter dari mana Anda harus belajar. YouTube ada. Kemudian kalau kita bicara media sosial, Instagram, Facebook, semua orang tuh udah share cara berolahraga for beginners, for intermediate, for advanced itu sebenarnya sudah ada. Tapi memang kadang-kadang dengan banyaknya overload information, kita jadi ini beneran buat pemula nggak sih? Gitu. Jadi kita questioning itu. Ya namanya juga gratis ya. Mau nggak mau kita kan nggak tahu, kita yang harus memilah sendiri mana yang pemula, mana yang advance. Tapi saya yakin udah banyak yang nge-share tutorial untuk berolahraga, latihan beban, lari, apapun itu semua tersedia di media sosial maupun internet lah. Kalau mereka yang latihan sendiri, terus untuk meminimalisasi cedera gitu ya, karena terutama di bagian back kita ya, kan itu rentan ya untuk cedera. Nah itu gimana ya coach? Ya pada dasarnya seperti yang naik mobil itu tadi gitu loh. Anda memang harus dipandu oleh orang yang ngerti nyetir gitu loh. Tapi kalau misalnya karena keterbatasan dana dan lain-lain, menurut saya internet sudah sangat membantu sekali kok. Tulis aja misalnya workout for beginners gitu loh. Apalagi dengan dibantu AI, I have lower back pain misalnya. Misalnya kita tuliskan saya ada cedera lower back, jadi apa yang harus saya lakukan atau harus saya hindarin saat latihan katanya. Itu keluar jawabannya. Jadi tinggal kitanya lebih proaktif dalam mencari informasi sih. Benar-benar. Tapi apakah misalnya mereka yang mungkin tidak ke pusat kebugaran gitu ya olahraganya, memilih untuk di rumah, cuman pengen membangun massa otot tadi. Nah itu bisa dilatih di rumah sangat dan bisa. Tanpa minim alat gitu nggak sih? Sangat bisa. Itu gimana? Karena pada dasarnya otot kita tuh tidak bisa membedakan itu beban tubuh sendiri, beban dumbbell, barbell, kettlebell, suspension training, itu semuanya di tubuh kita merupakan stimulus aja gitu. Rangsangan. Kalau misalnya berat ya dia akan bekerja keras, kalau ringan dia tidak akan bekerja keras. Apapun medianya. Olahraga itu membuat Anda tidak harus bayar mahal untuk berobat, membuat Anda lebih produktif dan juga membuat secara penampilan, estetika, membuat Anda lebih percaya diri juga gitu loh. All you can eat lah ya. Kita makan sebanyak-banyak habis itu nyesel kan. Nah sama juga dengan olahraga. Kita olahraga sekeras-kerasnya akhirnya nyesel juga gitu. Nah the good news is saat ini industri fitness itu nggak kayak dulu. Susahnya luar biasa cari orang yang jual dumbbell, jual peralatan gitu itu. Ya? Sekarang udah gampang banget ya. Itu di online shop. Di online shop sih. Yang harganya ini beneran harganya segini, itu udah banyak. Wow. Nggak cuma peralatan ya, suplementasi pun. And the bad newsnya adalah begitu pula dengan steroid. Sangat mudah didapatkan ini ngomong-ngomong soal gizi ya, nutrition untuk para mereka gym goers ya kita katakan. Ini apa sih yang perlu diperhatikan? Karena terkadang mereka pengen kelihatan keren sampai akhirnya mengonsumsi steroid tadi supaya lebih kuat dan muscle-nya kelihatan. Itu gimana coach? Pada dasarnya adalah kalaupun teman-teman nanti ada yang nawarin, kemarin aja waktu di gym saya tiba-tiba ada yang kirim
paket buat salah satu member kita. Setelah dibuka, ini saya dikasih teman saya, boleh nggak saya pakai ini coach? Itu steroid. Oke. Temannya bilang ini akan menambah kekuatan katanya. Jadi benar-benar cari tahu apa yang Anda konsumsi. Pada dasarnya untuk menciptakan tubuh yang bugar, otot yang atletis itu tidak membutuhkan itu. Kecuali kalau Anda memutuskan nggak butuh. Kecuali Anda memutuskan menjadi misalnya bodybuilders. Atau Anda ada tujuan kompetisi, ya udahlah. Toh yang namanya efek samping tanggung sendiri loh rasanya. Kita nggak pernah yang kayak gimana atau yang seperti wah kok kamu pakai gini, enggak. Kita yang nggak secara keras melarang, tapi selalu mengingatkan bahwa Anda tidak perlu pakai itu, Anda nggak perlu pakai itu, apalagi kalau masih muda. Oke, efek sampingnya apa sih? Wah, luar biasa banyak. Ya kemandulan lah, kemudian ada gino lah, banyak sekali. Moon phase, kena pankreas, ginjal juga kena, internal organ failure, itu banyak banget. Kalau saya pribadi, please untuk teman-teman yang mendengarkan ini, lebih baik hindari. Jangan sampai kasarnya itu Kebablasan. apa ya? Bukan kebablasan, kemenangan singkat atau gengsi, pengen badan bagus, karena itu akan dialami kebanyakan laki-laki usia 20-30-an. Oke. Jadi di situ kan masih ada ego, masih kepengen menjadi badannya yang paling keren, pengen kelihatan lebih cool lah. Nah itu pressure-nya cukup tinggi. Dan ini hampir di negara-negara maju juga masalahnya ini. Ada yang pakai, anak SMA pakai, SMP pun ada yang pakai. Wah, mungkin gila deh. dia salah asuhan dari apa tuh? Gini, jadi itu kan kalau kita bilang penggunaan yang drugs itu tadi tergantung dari di mana mereka lingkungannya berada. Kalau misalnya lingkungannya banyak menggunakan, ya ini merupakan hal yang normal. Gitu. Jadi menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya itu berbahaya untuk kesehatan itu membuat orang jadi melihat ini itu biasa aja. Bahkan tutorial penggunaannya di media sosial sudah ada. Saya bilang ini kok diem aja sih pemerintah, cuman ya udahlah. Karena bahaya banget kan buat kesehatan. Dibandingkan dengan rokok, dibandingkan dengan kacau. Justru lebih bahaya. Lebih bahaya rokok itu katanya. L-carnitin termasuk salah satunya nggak? Beda sama amino. Berarti kemudian L-carnitin suplemen makan itu suplementasi, itu asam amino. Jadi kalau ada bedanya suplemen dengan steroid itu beda. Dia pada dasarnya itu adalah dark side dari industri fitness. Karena bagaimanapun juga yang namanya bodybuilding itu tidak bisa dipisahkan dari industri fitness. Nah makanya kebanyakan orang-orang yang zaman dulu ya, kebanyakan pengen nyari fitness trainer itu yang badannya tuh atletis, udah pernah berkompetisi. Stereotipnya pasti ke situ. Ya pasti ke situ. Jadi orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa atau orang awam tuh nggak layak ngelatih lah kasarnya gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Justru mereka yang lebih berbekal ilmu gitu ya. Bahkan banyak alumni kita yang kasarnya tuh masih work on progress lah, masih bisa dibilang out of shape lah, masih obese tapi knowledge-nya bagus banget. Kenapa? Karena starting point orang beda-beda. Ada orang yang memang secara genetically sudah given atau sudah bagus, apalagi dengan ditambah penggunaan itu kan jadi bagus. Sedangkan yang menjadi fitness trainer kan latar belakangnya ada yang dulunya cancer, kemudian dulunya obesitas. Jadi mereka itu tahu susahnya menurunkan berat badan. Benar-benar susahnya menurunkan berat badan. Susahnya memulai dari bentuk badan yang out of shape. Nah itu empatinya tuh lebih keluar tuh. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa personal touch-nya lebih dapat lah nanti. Personal touch lebih dapat. Yang penting tuh Anda melakukan ini dulu lah, assessment atau background check dulu lah, apakah ini fitness trainernya ini bagus atau tidak. Saya tidak mengatakan badan yang bagus udah pasti nggak ada knowledge, banyak juga yang pintar-pintar. Tapi maksud saya itu adalah jangan ngejudge fitness trainer itu hanya berdasarkan fisiknya saja. Benar-benar. Nah bicara fisik, bicara body goals ini, apakah dengan kita misalnya intermittent fasting gitu ya, coach, di combine dengan workout itu gimana? Intermittent fasting, keto, apapun itu nama diet-dietnya itu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan Anda. Itu hanya tools. Kalau misalnya itu berhasil di Anda ya silakan. Tetapi apakah semua orang harus menjalankan pola makan atau metode yang sama? Ya enggak. Enggak perlu lah ya. Karena namanya preferensi. Preferensi kembali lagi. Anda yang penting satu teman-teman, Anda enjoy nggak ngejalaninnya. Jangan sampai Anda tidak enjoy. Kenapa? Karena kalau misalnya mau jangka panjang, karena kan kita bicara seumur hidup kita jalankan. Mampu nggak Anda jalanin itu seumur hidup? Gitu. Jadi sebelum menjalankan suatu metode diet, pokoknya Anda juga perlu
ketahui dulu kurang lebihnya, kemudian pun trial error juga. Coba jangan sampai pokoknya tidak ada yang harus ekstrim caranya. Betul Gitu. sih. Jadi karena kebanyakan teman-teman kita yang mencoba intermittent fasting, mereka berpikiran bahwa makin lama berpuasa makin bagus. Padahal Iya, pasti ada efek negatifnya, diminishing return. Nah, makanya teman-teman juga harus memahami konsep-konsep itu loh. More is not always better. Sedangkan dengan mindset yang go hard, go home, all or nothing, itu kan orang akan berpikir bahwa kalau saya bisa 16 jam fasting, 20 jam akan lebih bagus nih. Waduh. Kalau bisa 1 hari nih. Pingsan saya dengarnya. Omat kan, 1 meal a day juga ada. Jadi sebenarnya metode fasting itu tuh dari sebelum 2000-an pun, sebelum tahun 2000-an pun orang sudah banyak yang Tren ya, lakuin. udah banyak ya. Tapi kembali lagi ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya critical thinking. Pada dasarnya jangan sampai menelan apapun omongan expert atau misalnya influencer atau ya orang-orang yang disegani di industri tertentu, jangan langsung ditelan gitu. Karena harus breakdown dulu, kita harus cari tahu dulu ya. Harus cari tahu dulu karena belum tentu cocok di Anda. Bener sih. Itu aja sih. Karena juga kan kalau yang namanya kita olahraga butuh energi akan makan ya yang ada di dalam badan kita itu. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada yang bisa dimakan sama otot tadi, ntar malah jadi ini nggak sih coach? Sebenarnya jadi masa enggak ototnya sih. jadi menurun. Pada dasarnya itu memang tubuh masih bisa menggunakan lemak, mengkonversi lemak sebagai tenaga juga bisa. Oke. Jadi sistem energi tubuh kita itu sangat-sangat pintar. Kalau memang glukosanya menipis dan juga kita nggak ada makan karbohidrat, mereka bisa shifting memang. Oke. Tapi gini, kalau kita bicara performa ya, itu bukan tentang dari mana energinya. Misalnya dari lemak kah digunakan sebagai energi dengan perut kosong atau makan dulu. Tetapi yang menentukan itu adalah performanya. Oke. Seberapa jauh Anda bisa nge-push saat olahraga itu jauh lebih penting daripada dari mana energinya kita dapatkan. Kalau misalnya Anda dari lemak tubuh kita sebagai energi tapi ternyata performanya mandek atau begitu-begitu aja, mungkin approach-nya bisa diganti. Oke. Gitu. Jadi orang kebanyakan masih berpikir bahwa olahraga itu dengan perut kosong akan meningkatkan pembakaran lemak lebih cepat dan lain-lain. Tapi pada akhirnya Jadi craving gitu ya. kalau membuat Anda stuck dengan progres yang saat ini atau malah membuat Anda kalap dengan makan setelah olahraga, mungkin harus di-assess lagi pola makannya. Oke. So, iya sih. sangat-sangat personal. Iya. Dan makanan itu you are what you eat. Jadi bagaimana diri kita itu sebenarnya dari makanan ya, Yes, coach ya. kalau Anda bicara you are what you eat itu ada benarnya. Karena orang berpikir bahwa makan itu hanya untuk kenyang. Tapi kalau pola makan Anda kayak gizi, kemudian juga less process, itu akan memiliki dampak positif ke tubuh. Dan itu bisa mempengaruhi mood Anda, performa Anda. Nggak cuman sumbernya ya, timing, kemudian frekuensinya itu sebenarnya berpengaruh terhadap performa sehari-hari kita. Itu cukup kompleks kalau kita bedah ya. Tapi intinya adalah semakin sering kita mengkonsumsi makanan yang tinggi proses, yang sangat tinggi proses ya. Yang seperti Ultra kita proses temui kayak sosis, nugget gitu ya maksudnya. bukan berarti nggak boleh ya. Kalau kita pakai persentase itu 80% yang less proses, 20% masih boleh lah. Bukan berarti kita harus benar-benar bersih total, nggak boleh makan itu enggak. Karena kan mungkin kita ada keluar sama teman, keluarga, pasti makan kok. Asal jangan kebalik nih, 80% ultra proses, 20 yang less proses gitu. Itu juga jangan. Jenis makanan seperti apa nih coach? Apa misalnya kita wajib konsumsi proteinnya sekian persen, vitamin ininya gitu. Kita bisa mulai dengan 1 kali berat badan dulu proteinnya kalau Anda sedang mencoba untuk meningkatkan massa otot. Tetapi kalau misalnya Anda masih sedenter, maksudnya tuh tidak banyak berolahraga, ya 0,8 gram protein tuh udah cukup. Okay. Jadi pada dasarnya untuk kesehatan pun saya selalu menyarankan 1 gram kali berat badan. Misalnya berat badan 70 kilo ya 70 gram. Nah kekurangannya protein seharian gitu ya. di Asia Tenggara ya, setelah saya muter-muter juga di Asia Tenggara, memang di Asia Tenggara ini kekurangan protein dan memang sulit untuk mendapatkan protein yang kasarnya itu terjangkau. Bisa sih misalnya dari putih telur, kemudian kita bisa konsumsi juga dari nabati juga bisa, dari tempe pun, tahu pun bisa. Tetapi ketersediaan makanan yang pengolahannya proteinnya itu tidak digoreng, nggak pakai santan itu sedikit. Kebanyakannya itu diolah
sudah yang minyaknya udah udah jadi kuah. Iya, iya. Ya itu Udah biasanya. berkali-kali dipakai gitu minyaknya. Tapi kan biasanya di tempat gym banyak tuh coach yang jual minuman protein itu Ya nggak itu apa-apa boleh-boleh kan? aja. Itu boleh-boleh, sangat boleh. Jadi itu bisa disebut dengan meal replacement ya, atau pengganti makanan. Jadi gimana pun juga yang kayak whey protein maupun suplementasi itu ya boleh-boleh aja, tapi diusahakan dominan dari sumber makanan utama atau asli. Oke, baik. Nah, kita sebelum ke closing nih coach, ada pertanyaan yang sebenarnya ini pengalaman pribadi aku. Jadi ketika kita menggunakan jasa PT, saya masih bingung sih sampai sekarang. PT itu standar atau performance atau KPI-nya itu ditentukan dari apa sih coach sebenarnya? Wah, ini pertanyaannya berat juga nih. karena ada beberapa PT yang ketika sebenarnya membernya itu kapasitasnya hanya bisa latihan 1 jam gitu, tapi PT-nya menyarankan kamu harus 2 jam karena ini. Sebenarnya enggak, saya kenal tubuh saya cuma butuh 1 jam aja cukup. Tapi kenapa maksudnya harus seperti itu? Jadi saya makin heran, ini KPI-nya sebenarnya seperti apa Itulah sih? kenapa saya bilang tadi ada yang kucing dalam karung kan ya. Jadi pada dasarnya untuk standarnya itu yang kita sedang tegakkan dan sosialisasikan, yang berdasarkan standar kompetensi nasional itu tadi, itu belum merata. Jadi dengan Anda harus 2 jam, Anda harus 3 jam, Anda harus mungkin 20 menit aja, jadinya tidak ada standarnya. Dan kalau kita bicara KPI adalah namanya pelatih kebugaran meningkatkan kebugaran Anda, bukan menyiksa. Nah kebanyakan mindset fitness trainer itu adalah yang penting saya bikin klien saya gempor misalnya. Atau bikin klien saya pulang-pulang tuh harus nyeret kakinya dia gitu loh. Semakin keras latihannya semakin bagus gitu loh. Padahal nggak harus Padahal kayak enggak. gitu ya. Padahal yang namanya programming, namanya menyusun program itu bukan berarti harus disiksa, harus sampai habis-habisan. Ada waktunya untuk seperti itu yang latihan keras. Tapi kalau kita bicara masyarakat awam ya nggak semuanya perlu sampai sebegitunya. Nah itu dia kenapa kalau misalnya fitness trainer yang well educated ya, yang belajar ya, mereka itu akan melakukan assessment dulu. Assessment itu untuk mengetahui program latihan yang cocok buat Anda apa, dan keterbatasan dan juga tujuan yang ingin Anda capai. Karena nggak mungkin kita kasih program preskripsi obat lah, kasarnya dokter memberikan obat kalau dia nggak cek dulu Anda sakit apa. Sama juga dengan assessment fitness trainer. Jadi salah satu KPI atau indikator fitness trainer bagus atau tidaknya, dia ada assessment nggak? Kalau sudah melakukan assessment, baru keluar yang namanya program latihan. Program latihan itu juga tidak dipaksakan. Kalau misalnya si klien ini struggling atau kesulitan untuk bisa menyesuaikan dengan programnya, maka mereka akan melakukan penyesuaian kembali. Jadi ya itu, mereka menuntun klien supaya bisa belajar teknik gerakan yang baik dan juga berprogres dari waktu ke Ada waktu. progresnya begitu ya. Bukan menyiksa ya. Tapi ada tempatnya juga, kembali lagi. Kalau memang misalnya mau berkompetisi atau kliennya memang minta tujuan tertentu, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya nggak harus sampai 2 jam sih. Betul, tapi pada intinya adalah bagaimana personal trainer itu bisa melayani membernya atau kliennya itu dengan ya menyesuaikan dengan kapasitasnya juga. Pada gitu. dasarnya ada satu prinsip yang kita terapkan atau yang kita selalu sosialisasikan ke alumni, itu adalah PR kita yang pertama di saat ketemu klien baru itu adalah membuat mereka suka olahraga dulu. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya Menjadi fondasi pentingnya. itu, karena kalau misalnya mereka tidak mampu membuat kliennya suka olahraga atau latihan beban, maka itu bisa dibilang KPI-nya nggak terpenuhi. Kenapa? Mahasiswa atau murid ya, anak sekolah suka belajar bahasa Inggris, biologi, fisika, bukan karena pelajarannya menyenangkan, karena gurunya menyenangkan. Jadi dari guru yang menyenangkan, jadi mereka tertarik mengulik tentang mata pelajarannya. Oke. Kebanyakan begitu. Jadi yang kita terapkan itu adalah bagaimana mereka membuat orang tersebut suka dengan strength training, kemudian penasaran gimana teknik yang lebih advance-nya gitu. Betul. Iya, Itu tujuannya fitness trainer yang utama sebenarnya, membuat Anda suka strength training. termotivasi gitu ya. Nah terakhir nih bicara soal motivasi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mereka yang baru akan mulai berolahraga dan supaya bisa memotivasi dirinya bisa lebih sehat, lebih bugar. Ini gimana Coach? Oke, pada dasarnya olahraga itu disempatkan gitu loh. Karena kita semua kan punya 24 jam, cuman kenapa banyak orang belum memulai olahraga karena belum memprioritaskan. Nah, kalau kita bicara olahraga, it's one of the best investment di hidup kita.
memang di awal pun saya merasa bahwa aduh 2-3 jam hilang daripada saya olahraga, mending saya kerja atau melakukan apa gitu. Tetapi itu bentuk investment untuk hari tua. Betul. Dengan berolahraga. Olahraga itu membuat Anda tidak harus bayar mahal untuk berobat, membuat Anda lebih produktif, dan juga membuat secara penampilan, estetika, membuat Anda lebih percaya diri juga gitu loh. So one of the best investment itu adalah exercise. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum memulai rutin berolahraga, please trust me bahwa olahraga itu sangat-sangat baik untuk tubuh kita dan one of the best investment. Investasi terbaik untuk diri kita selain tabungan di bank adalah olahraga. Karena Betul. sejatinya kita tidak bisa memilih untuk menua ya, Coach. Tapi kita bisa memilih untuk hidup sehat, Betul. untuk gaya hidup sehat, Betul. sehingga nanti di masa tua ini kita tetap masih fit, bisa gendong cucu misalnya, gendong cucu. gitu kan, jalan-jalan, traveling gitu. Ya, daripada kita bed rest, nggak bisa bergerak, kemudian juga menghabiskan banyak dana untuk berobat, menyulitkan keluarga, orang-orang di sekitar, karena kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, terima kasih banyak ya Coach Jansen. Dan demikian Sobat Antara, diskusi kita hari ini bersama dengan Coach Jansen selaku Ketua Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan podcast-podcast kita lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Dadah Coach. Bye-bye, terima kasih. Ya.